Rolling mic and hi, teman curhat. Wahai anak bangsa, sadarlah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa 9 Juni 2020, sebuah data tentang dunia bisnis online sampai ke teman curhat. Sebuah warning lebih tepatnya, mengingatkan untuk waspada terhadap benturan perang dagang pasar online di Indonesia yang akan segera terjadi. Kali ini yang mendapat benturan adalah pasar online di bidang kuliner. Hayo, siapa yang food minded? Teman curhat juga sampai saat ini sebenarnya penikmat layanan Food kok. Kita simak ya. Ladies and gentlemen, please welcome Rebel Food. Pernah dengar? Yap, Rebel Food akhirnya menabuh genderang perang. Mereka akan masuk ke Indonesia segera. Dalam 18 bulan ke depan, rencana perangnya sudah jelas. Membuka 100 dapur. Sekali lagi, 100 dapur, bukan restoran. Rebel Food ini lahir di India tahun 2011. Foundernya adalah Jaideep Burman dan Kallol Banerjee. Maaf ya kalau salah penyebutan nama. Pada tahun 2018, mereka merubah brandnya menjadi Rebel Food Pvt Ltd Private Limited. Gak main-main. Saat ini di India, Rebel Food sudah membangun 235 dapur di 20 kota di India. Dan mereka beraliansi dengan 1.600 restoran. Besaran pelanggannya total 2 juta pesanan per minggu. Wow, sebuah angka yang fantastis. Sesuai namanya, Rebel Food ini memang bisnis model pemberontakan. Mereka melakukan pemberontakan pada status quo bisnis restoran yang tinggi pada modal dan repot pada lokasi. Membangun restoran itu tempatnya harus strategis, ya enggak? Areanya harus luas. Akhirnya biaya tempatnya menjadi mahal. Berbeda dengan dapur, mereka relatif minim area dan gak perlu tempat strategis. Yang penting ojek online bisa masuk, mobil logistik bisa drop bahan baku, udah gitu aja, simple banget. Nah, saat ini hadirnya platform pesan antar melibas kebutuhan tempat sebagai inisiasi transaksi makanan. Maka Rebel Food ambil positioning sebagai online food ordering dari awal. Mereka beroperasi tanpa restoran, hanya membangun tempat produksi dan kekuatan marketing sales via online. And boom, berhasil. Sekarang Rebel Food dilirik Gojek. Gojek berinvestasi $5 juta ke Rebel Food untuk masuk ke Indonesia. Setelah Oyo dari India masuk merambah manajemen ribuan properti di Indonesia, kali ini untuk dapur pun India akan masuk. Bersiap benturan ya. Teman curhat jadi keinget waktu para penjual online rame-rame listing di marketplace. Jutaan anak bangsa, pedagang pemula mencari peruntungan di pasar maya. Mereka membangun traffic, membangun keramaian, mengajak pembelinya beli di pasar itu. Karena dianggap lebih aman, transaksinya lebih rapi, ada jaminan buat pembeli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan pemain besar masuk. Pedagang pemula yang awalnya berdagang mengambil produk dagangnya dari pabrik, besok-besoknya pabriknya yang melisting di pasar maya. Jelas kalah harga, jelas kalah stok barang. Akhirnya wassalam. Pasar maya menjadi pasar yang kejam, berdarah-darah bagi para pemula. Kecuali kalau kalian punya produk yang khas, cuma kalian sendiri yang punya, nggak ada yang menyaingi, beda, unik, atau paling enggak self-manufacture, alias kalian bikin produknya sendiri. Dengan begini, teman curhat jadi melihat sejarah akan terus berulang. Setelah puluhan ribu resto kaki lima mengajak pelanggannya untuk pesan saja di delivery online Food, maka hari ini Food akan bikin dapur sendiri. Mereka akan jualan sendiri. Selalu begitu pola model hack marketnya. Mitra diajak berjualan di pasar maya. Setelah pelanggannya hadir, pelanggannya di cross selling dengan produk yang lebih kompetitif di rasa dan harga. Terus apa ini salah? Apakah ini nggak etis? Nggak ada yang bisa menghukumi. Karena dunia ekonomi pasar bebas hari ini melegalkan setiap entitas bisnis untuk bersaing terbuka dan keras di lapangan. Dan rasanya itu sudah dianut oleh negeri ini. Walaupun Pancasila mengatakan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ruh sosialisme itu hampir-hampir nggak ada bekasnya. Jadi rasanya percuma kalau kalian marah-marah atau kalian misuh-misuh. Ya sebenarnya nggak perlu juga marah atau misuh. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah fokus untuk menghadapi situasi dan mengupgrade kualitas dan kemampuan diri.
kita harus membangun sikap positif yang membangun. Ingat ya, Inggris menyerang Surabaya setelah Indonesia memproklamasikan diri. Kali ini terlihat ada yang mau nyoba peruntungan kedua untuk agresi lagi, ingin mencoba menduduki negeri ini lagi. Waspada. Hari ini berbagai kabar kita terima. Salah satunya adalah urusan dapur. Untuk urusan perut aja, rasanya bangsa asing juga semangat banget dalam tanda kutip mau ngasih makan. Mereka akan menjajah perut anak bangsa. Itu fakta, itu data, dan itu sedang terjadi. Jadi, kalian harus sadar, wahai anak bangsa. Lalu, kondisinya sekarang benturan tidak dapat dihindarkan lagi. Pertarungannya juga nanti sudah jelas. Siapa yang kuat di cita rasa, siapa yang kuat dalam mengengage pelanggan, siapa yang kuat dalam struktur biaya, dia yang akan bertahan dalam benturan ini. Sudah saatnya restoran dilawan dengan restoran, dapur dilawan dengan dapur, rasa dilawan dengan rasa, harga juga dilawan dengan harga, visual yang memukau dilawan dengan visual yang memukau. Nampaknya kita harus bersiap menggeser pemikiran dari restoran yang padat modal dan repot tempat menuju dapur yang ringan modal dan bebas tempat. Kreativitas itu harus dilawan dengan kreativitas, begitu juga kualitas, karena infrastruktur online sekarang ini tidak lagi mensyaratkan modal besar. Nah, yang sering terjadi di lapangan apa? Yang sering terjadi di lapangan adalah kebanyakan orang kita itu sibuk saling mematikan. Betul atau betul? Rata-rata mengatasnamakan persaingan bisnis. Di sisi lain, iri dengki juga sering menjadi alasan terjadinya bunuh-bunuhan rival. Dan mirisnya lagi, kebanyakan dari orang kita terlena dengan kehadiran pemain-pemain kuat dan teruji dari luar negeri. Tapi, mereka nggak sadar kalau sedang terlena. Sedikit sharing, memenangkan persaingan itu banyak cara. Bisa dengan pilihan-pilihan cara yang sehat. Apapun yang dijalankan, pesaing itu akan selalu ada. Karena sebenarnya pesaing inilah sarana untuk kita semua tertempa menjadi pebisnis yang handal. Mematikan rival atau pesaing bukanlah sebuah pilihan sehat dalam dunia bisnis. Kita perlu rival. Untuk apa? Untuk mengasah kemampuan dan sebagai penguji ketahanan kekuatan bisnis kita. We need that. Kalau soal iri dengki itu penyakit hati. Satu-satunya cara menyembuhkan ya dengan membersihkan hati. Itulah kenapa menurut teman curhat, setiap orang yang ingin berbisnis itu sangat perlu membekali dirinya dengan iman dan ketakwaan. Gak hanya dibekali dengan kekayaan, kecerdasan intelektual dan kekuatan modal aja. Karena ya gitu, hati manusia itu mudah kotor dengan gemerlap duniawi. So, buat kalian yang saat ini sedang akan memulai bisnis, perhatikan kualitas hati kalian. Buat yang sudah menjalankan bisnis, tolong direnungkan dan dievaluasi kembali kualitas hatinya. Sesungguhnya, kemajuan kualitas bisnis suatu bangsa terletak pada kualitas para pebisnis yang berkecimpung di dalamnya. Selamat berperang, wahai anak bangsa. Semoga kita semua mampu menumbuhkan kembali apa yang sudah kita miliki sejak zaman kerajaan Nusantara dulu, yaitu jiwa patriotik dan kedaulatan berbangsa. Boleh setuju, boleh tidak. Salam cinta dari teman curhat.